Oke, kita lanjutkan obrolan kita tentang teori sosiologi klasik. Kali ini kita akan mendiskusikan gagasan Georg Simmel. Sebelumnya kita sudah membicarakan gagasan Simmel tentang The Philosophy of Money. Nah, sekarang kita mau membicarakan hal-hal yang lebih mendasar dari gagasan Simmel. Simmel ini merupakan sosiolog yang menekankan kenyataan di tingkat mikro. Dia bicara tentang hubungan antar pribadi. Jadi sosiologi itu ada makro dan mikro. Ada sosiolog-sosiolog yang lebih banyak berbicara tentang hal-hal yang sifatnya makro, dan ada sosiolog-sosiolog yang dia berbicara di tingkat mikro. Durkheim dan Marx misalnya, dia sosiologinya sosiologi makro, bicara tentang struktur sosial, sementara Weber sosiologinya sebetulnya mikro, hanya dia banyak juga berbicara tentang hal yang makro. Jadi bagi Weber, sosiologi itu harus mempelajari fenomena di tingkat individu, makna-makna yang ada di kepala individu ketika dia sedang berinteraksi. Tetapi Weber juga banyak mengkaji konteks realitas sosial yang sifatnya makro, seperti kapitalisme, birokrasi. Itu kan struktur sosial, sebetulnya birokrasi itu bicara tentang struktur sosial. Nah, kalau Simmel, dia berbicara di tingkat hubungan antar pribadi. Nah, posisi Simmel ini menarik karena dia berada di antara dua kutub, kutub realis dan kutub nominalis dalam kajian sosiologi. Di pembahasan tentang Durkheim kita sudah berbicara tentang ini. Realis itu mewakili sosiolog-sosiolog yang berpendapat bahwa masyarakat itu ada sendiri sebagai realitas yang terpisah dari diri individu, dari individu-individu. Jadi masyarakat bukan sekedar kumpulan, bukan sekedar penjumlahan dari karakteristik individu, tetapi dia ada sendiri dan berbeda dari realitas yang ada pada diri individu. Durkheim misalnya membedakan antara fakta sosial dan fakta individual. Fakta individual itu yang ada dalam diri individu, sementara fakta sosial itu dia adanya di luar diri individu, terpisah dari fakta individual. Nah, kubu nominalis yang dalam hal ini diwakili oleh tokoh-tokoh seperti Weber misalnya meyakini bahwa tidak ada itu namanya masyarakat tersendiri, itu tidak ada. Masyarakat itu bukan suatu realitas tersendiri, tidak. Masyarakat itu hanya suatu konsep untuk menunjuk kumpulan individu. Jadi masyarakat itu konsep abstrak. Yang benar-benar real itu ya cuma individu. Oleh karena itu sosiologi Weber menekankan kajian di tingkat subjektivitas individu. Nah, Simmel berada di antara dua ekstrem tersebut. Bagi Simmel, masyarakat memang lebih daripada sekedar kumpulan individu. Nah, masyarakat bukan cuma kumpulan karakteristik individu, tetapi masyarakat juga tidak independen dari individu yang membentuknya. Bahkan bagi Simmel, masyarakat itu justru menunjuk pada pola-pola interaksi timbal balik antar individu. Pola-pola interaksi timbal balik itu bisa menjadi sangat kompleks pada masyarakat yang besar, tetapi bisa kelihatan sangat real secara objektif pada individu, di tingkat individu. Dan tanpa pola interaksi timbal balik yang berulang-ulang sifatnya, maka kenyataan masyarakat itu akan hilang. Karena bagi Simmel, masyarakat itu ya isinya adalah hubungan timbal balik antar individu. Jadi tanpa pola interaksi yang bersifat timbal balik, tidak ada itu namanya masyarakat. Nah, cara berpikir Simmel ini sangat dialektis. Ya, enggak linear cara berpikirnya, dan itu terlihat dari gagasannya tentang fashion. Menurut Simmel, fashion itu merupakan bentuk relasi sosial yang memungkinkan orang menyesuaikan diri dengan keinginan kelompok. Jadi fashion itu kan tidak mungkin milik pribadi, itu kan tidak mungkin. Dia selalu diikuti oleh banyak orang. Kenapa diikuti oleh banyak orang? Ya karena orang ingin mengidentifikasikan dirinya sebagai bagian dari kelompok, sebagai bagian dari kelas sosial. Dan oleh karena itu fashion itu selalu diikuti oleh banyak orang. Nah, fashion itu bersifat dialektif. Seorang individu
bisa jadi pada tahap awal akan menerima hal-hal yang dianggap sesuai dengan dia, karena dia ingin mengidentifikasikan dirinya dengan kelas atau kelompok tertentu, tetapi kemudian bisa jadi suatu saat menyimpang dari fashion itu. Kenapa bisa begitu? Ya karena pada saat muncul suatu gaya atau fashion itu akan menjadi daya tarik tersendiri bagi masyarakat untuk mengikutinya. Awal-awal kemunculannya, fashion itu biasanya dianggap sebagai sesuatu yang menarik untuk diikuti. Tetapi kemudian ketika dia makin banyak diikuti oleh orang, lalu daya tariknya memudar. Kenapa? Karena begitu diikuti oleh banyak orang, dia menjadi tidak lagi eksklusif. Nah, ini menariknya. Fashion itu tidak pernah bersifat individual, dia selalu diikuti oleh banyak orang, tetapi justru ketika makin banyak orang mengikuti, maka daya tariknya menjadi menghilang, makin memudar. Nah, ini yang menarik dari fashion. Nah, gaya berpikir Simmel yang dialektis itu juga tampak dari gagasannya tentang kebudayaan subjektif dan kebudayaan objektif. Bagi Simmel, kebudayaan objektif itu menunjuk pada produk-produk yang dihasilkan oleh orang. Sementara kebudayaan subjektif itu menunjuk pada kemampuan aktor untuk menghasilkan, menyerap, dan mengendalikan elemen-elemen kebudayaan objektif. Jadi aktor itu kan adalah pencipta kebudayaan. Kita ini pencipta kebudayaan. Tetapi malangnya adalah kebudayaan objektif itu lalu seakan-akan memiliki kehidupannya sendiri yang independen dari sang kreator, yang independen dari kita sebagai kreatornya. Dan malangnya kebudayaan objektif itu lalu memiliki kemampuan, lalu seakan-akan memiliki kekuasaan untuk mengendalikan aktor. Aktor lalu berada di bawah kekuasaan kebudayaan objektif. Jadi semua budaya, semua produk budaya, mau material mau imaterial, itu kita yang menciptakan, manusia yang menciptakan. Tapi begitu dia tercipta, dia berbalik menguasai kita. HP itu yang menciptakan manusia. Tapi begitu dia tercipta, dia lalu kemudian merubah interaksi banyak orang. Dia menguasai individu orang bahkan sampai kecanduan hanya karena produk yang sebetulnya juga diciptakan oleh manusia. Nah, Simmel bahkan mengatakan bahwa eh, manusia itu selalu menghadapi bahaya, yaitu apa? Dibunuh oleh ciptaannya sendiri. Itu sosiologi Simmel yang coraknya sangat dialektis. Ada corak-corak sosiologi yang linear sifatnya. Misal kalau kita bicara tentang kebudayaan subjektif dan kebudayaan objektif itu, ada sosiolog-sosiolog yang dia hanya menekankan pada kemampuan subjektif manusia untuk menciptakan kebudayaan dan untuk memaknai kebudayaan. Jadi manusialah yang menciptakan kebudayaan. Sudah linear dia, dia hanya berbicara tentang kemampuan manusia sebagai aktor, sebagai pencipta kebudayaan. Ada sosiolog-sosiolog lain yang dia sebaliknya hanya menekankan pada kemampuan budaya objektif objektif itu untuk menguasai kehidupan manusia. Jadi manusia ini dilihat sebagai sosok yang tidak memiliki independensi. Dia hanya mengikuti saja keinginan dari budaya-budaya objektif. Dia tidak punya kemampuan untuk melawan kebudayaan objektif. Sebaliknya, sosiologi Simmel justru cara-cara berpikirnya dialektis. Dia percaya bahwa manusia memang mempunyai kemampuan untuk menciptakan kebudayaan, tetapi pada saat yang sama, kebudayaan yang dia ciptakan itu lalu berbalik menguasai manusia. Nah, itu karakter khas dari corak berpikir dialektif di dalam sosiologi. Cara berpikir dialektis ini juga tampak dari bagaimana Simmel menjelaskan tentang norma dan nilai. Bagi Simmel, eksistensi norma dan nilai itu memiliki karakter ganda. Di satu sisi nilai dan norma itu merupakan kekuatan yang ada di luar diri individu. Dia eksternal dari individu yang memiliki kemampuan untuk memaksa individu. Ajaran tentang sholat misalnya ya, itu kan sesuatu yang diajarkan oleh orang-orang yang ada di sekitar kita. Dia eksternal. Pada saat kita masih bersama orang tua kita waktu kita kecil misalnya, orang tua nyuruh kita sholat. Di musola, ustadz kita nyuruh kita sholat. Di pesantren,
kiai kita nyuruh kita sholat. Jadi pada saat kita bersama-sama dengan orang lain, nilai dan norma tentang sholat itu memiliki kekuatan yang memaksa individu untuk melakukan sesuatu sesuai dengan keinginan norma itu. Tetapi pada saat kita sendirian beda lagi. Ajaran tentang sholat itu baru memiliki kekuasaan atas diri kita sebagai individu. Hanya kalau secara individual kita meyakininya sebagai kebenaran. Jadi sholat itu baru punya daya paksa terhadap kita, daya paksa terhadap individu. Kalau kita sendiri meyakini bahwa memang kita harus sholat. Jadi itu yang menarik dari Simmel. Gitu. Dia tidak cuma melihat norma dan nilai itu sebagai paksaan yang ada di luar diri individu, tetapi dia juga melihat bahwa kemampuan dan daya paksa dari nilai dan norma yang ada di luar diri individu itu baru benar-benar terasa kalau secara individual kita memiliki kesadaran bahwa kita memang harus mengikuti norma dan nilai itu. Gagasan Simmel yang lain yang juga menarik adalah gagasannya tentang ukuran kelompok, jumlah, jumlah, jumlah yang terlibat di dalam suatu kelompok. Simmel menyebut tentang diet. Diet itu adalah interaksi yang melibatkan hanya dua orang. Hanya dua orang yang terlibat di dalam interaksi di dalam kelompok itu. Nah, bagi Simmel, diet ini tidak memiliki struktur independen di luar diri kedua orang yang terlibat di dalam interaksi itu. Jadi karakter dari kelompok itu ya adalah karakter dari dua orang itu. Kenapa? Karena interaksinya hanya dua orang. Jadi sifat individual bukan sifat, maksud saya individualitas dari kedua orang itu masih sangat kelihatan. Nah, begitu muncul orang ketiga atau triad, maka karakter interaksinya menjadi berubah. Gitu. Begitu muncul orang ketiga, itu akan ada struktur di luar individu-individu yang terlibat di dalam kelompok itu yang membuat karakter kelompok itu menjadi berbeda. Nah, ini yang juga menarik dari gagasan Georg Simmel. Bagi Simmel, ukuran kelompok itu memiliki paradok tersendiri. Kelompok-kelompok masyarakat yang kecil itu cenderung memiliki kemampuan untuk mengontrol individu secara kuat. Sementara dalam masyarakat yang lebih luas, ukuran kelompok yang lebih besar, masyarakat yang lebih besar, individu bergabung dalam banyak kelompok yang masing-masing hanya punya kemampuan untuk mengontrol anggotanya. Jadi individu lalu kemudian relatif memiliki kemampuan untuk keluar dari kontrol sosial yang ketat. Kalau dalam kelompok kecil kan enggak, misalnya keluarga misalnya, keluarga sebagai unit masyarakat terkecil itu kekuatan kontrolnya luar biasa. Kenapa? Karena ya kecil saja gitu. Orang tua bisa mengawasi apa yang dilakukan oleh anak-anaknya. Tapi dalam masyarakat yang besar, satu desa misalnya, enggak bisa semua orang mengawasi semua orang itu enggak bisa. Tiap orang mengawasi tiap orang yang ada dalam desa itu enggak bisa seperti itu. Ya paling juga hanya bagian-bagian atau komponen-komponen kecil dari masyarakat itu yang saling bisa mengawasi satu sama lain. Misalnya jamaah masjid saling mengawasi di antara mereka, misalnya. Tetangga-tetangga mengawasi tetangganya, mengontrol tetangganya. Tetapi di sisi lain, masyarakat besar itu dapat menciptakan gagasan yang kemudian menguasai kebebasan individu. Jadi, kalau masyarakat kecil, kekuatan kontrolnya itu langsung karena dia kecil gitu. Jadi orang tahu apa yang dilakukan oleh anggota kelompok yang lain. Tetapi kelompok besar bukan berarti sama sekali tidak memiliki kemampuan untuk mengkontrol anggota-anggotanya. Nah, kelompok besar juga punya kemampuan untuk mengontrol anggotanya. Melalui apa? Melalui gagasan, melalui wacana. Kelompok besar dapat menciptakan suatu ide, dapat menciptakan suatu gagasan, yang tiba-tiba gagasan itu memiliki kekuatan luar biasa untuk mengontrol anggotanya. Bahkan setingkat negara misalnya, dia bisa menciptakan gagasan yang dia punya kemampuan untuk memaksa setiap warga negaranya. Misal kalau negara kita misalnya Pancasila. Pancasila itu ide yang memiliki kemampuan untuk memaksa setiap orang agar mematuhi
apa yang diinginkan oleh Pancasila. Jadi ada gagasan, ada ide yang diciptakan oleh kelompok besar dengan tujuan untuk mengontrol para anggotanya. Nah, itu yang menarik. Nah, Simmel juga berbicara tentang hubungan antara superordinat dan subordinat. Superordinat itu ada di atas, subordinat itu di bawah. Superordinat itu kelompok atau pihak atau orang yang memiliki kekuasaan, sementara subordinat itu orang, pihak atau kelompok yang dikuasai. Nah, bagi banyak orang, hubungan antara subordinat dan superordinat itu searah, di mana kekuasaan itu hanya ada pada diri superordinat, sementara subordinat itu selamanya akan dikuasai oleh superordinat. Nah, Simmel tidak melihatnya demikian. Bagi Simmel hubungannya timbal balik. Memang kekuasaan yang lebih besar itu ada pada diri superordinat, tetapi itu sama sekali tak berarti bahwa posisi subordinat itu selalu dikuasai dan dia tidak punya kekuasaan apapun terhadap superordinat. Pada tingkat tertentu, pada level tertentu, walaupun kecil, subordinat itu bisa jadi memiliki kekuasaan tertentu atas superordinat. Misal hubungan antara majikan dengan pembantu rumah tangga misalnya, memang kelihatannya sepintas hanya majikan yang memiliki kekuasaan terhadap pembantu rumah tangga. Pembantu rumah tangga karena dia hanya pembantu ya tidak memiliki kekuasaan apapun terhadap majikan. Tapi sebetulnya tidak begitu sebetulnya. Suatu saat di level tertentu, di kasus tertentu misalnya, pembantu rumah tangga ini boleh jadi memiliki kekuasaan yang lebih powerful daripada majikan. Misal ketika majikannya berada di luar rumah misalnya, ya rumah itu berada di bawah kekuasaan pembantu rumah tangga. Atau misalnya pada saat hari raya Idul Fitri misalnya, liburan misalnya, si pembantu rumah tangga ingin pulang, tapi lalu kemudian si majikannya menghendaki dia tetap di rumah itu karena dia butuh orang yang membantu dia masak dan lain-lain. Nah, pada saat itu si pembantu rumah tangga bisa punya daya tawar yang lebih tinggi misalnya. Kenapa? Karena dia dibutuhkan. Nah, kenyataan bahwa majikan membutuhkan si pembantu rumah tangga itu boleh jadi lalu kemudian membuat pembantu rumah tangga itu memiliki kekuasaan tertentu pada atas majikan. Misal lalu kemudian, oh enggak apa-apa diminta tinggal pada saat hari raya, tapi naikkan gaji saya dong, misalnya gitu. Jadi ada saat tertentu, pada situasi tertentu, pada kondisi tertentu, subordinat itu juga memiliki kekuasaan atas superordinat. Nah, kita cukupkan saja dulu pembahasan kita tentang Georg Simmel. Pembahasan lainnya bisa dibaca di buku Ritzer yang tebal itu, yang judulnya Teori Sosiologi, dari teori sosiologi klasik sampai perkembangan terakhir teori sosial postmodern. Oke, kita cukupkan dulu dan kita bertemu dalam pembahasan teori-teori sosiologi selanjutnya.